Ya, oke semuanya. Sekarang saya mau mencoba bagaimana cara menjalankan PS1 di komputer atau laptop. Yang pertama, download dulu programnya, itu ada di bawah di description. Kalau udah di download, kita buka downloadannya. Kita buka downloadannya yang namanya PSX Emulator. Open. Ini dibuang dulu. Wizard finish. Ya oke, ini udah kebuka. Ini yang kita barusan download and extract. Kalau udah di download, extract, buka. Open lagi. Open lah yang ini. Tuh, open. Ini dibuang. Nah, ini ada dua layar. Ini biar kedalamin dulu biar jelas. Nah, ini tampilan pertamanya. Kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin game. Masukin game ada dua cara, yaitu satu dengan CD, dua tanpa CD, yaitu dengan CD atau tanpa CD. Maksudnya dengan CD yaitu kita punya CD game PS1 ya tinggal dimasukin ke CD-ROM. Kalau kita nggak punya CD-ROM, nggak punya game CD PS1, kita tinggal download aja game PS1 yang berupa file ISO. Nah, jadi ada dua cara, ada dengan CD atau tanpa CD, yaitu dengan file ISO. Sekarang umpamanya pakai file ISO. Dan juga CD bisa dijadikan file ISO. Sebaliknya juga file ISO bisa dijadikan CD. Umpamanya kita sekarang punya file ISO, tinggal dibuka file ISO-nya di mana. Yaitu diklik file, insert CD image. Terus file ISO-nya kita punya di mana? Umpamanya punya saya ada di lokasi disk E, ada di PS1 umpamanya dicari, umpamanya yang ini. Winning Eleven umpamanya. Terus di open. Tunggu. Ini juga layar bisa diperbesar, full layar tuh, full screen tuh kan. Bisa full layar, tuh. Layarnya full. Nah, sekarang tinggal pengaturan keyboard, pengaturan tombol. Kita mau pakai keyboard umpamanya tinggal file, configuration, terus controllers. Terus lah ini. Terserah kita, klik kayak gini. Terus umpamanya arah bawahnya kita mau key, terus W, terus E, terserah kita pokoknya. Terus tekan, terserah kita. Yang ditekan mau apa aja terserah kita. Asalkan kita entarnya paham. Maksudnya paham gimana? Kita jangan sampai lupa. Entar kita main gamenya tombolnya lupa gimana? Harus kita hafal. Caranya biar hafal kita foto dulu ininya, yaitu dengan snipping tool. Dipoto ini. Lah ini kan jadinya kita entar nggak lupa tuh. Ini entar tombol-tombol yang kita butuhkan ini. Kalau udah di apply, di oke. Nah ini dikecilin lagi. Nah ini tombol-tombol yang barusan kita buat. Ini tombolnya. Ini arah ke bawah pakai key dan seterusnya gitu. Nah ini harus kita hafal ini tombol-tombol ini. Tombol-tombol yang ini kita harus hafal. Makanya saya foto ini harus hafal. Karena kita mau digunakan buat main game tarnya. Jadinya kita harus hafal, jangan sampai lupa ini. Ininya semuanya jangan sampai lupa ini semuanya. Lah ini itu. Ini udah mulai kebuka gamenya tuh. Ini Winning Eleven. Tuh. Terus sekarang kalau pakai CD, umpamanya ya tinggal diklik file. Ini umpamanya pakai CD. Klik file, terus insert CD drive. Yang ini CD drive-nya ada di mana? Umpamanya ini komputer. Lah ini di drive D, di oke. Kalau udah di oke, tinggal tunggu dulu. Nah, kalau udah di oke, ini kan masih yang tadi yang file ISO, tinggal di reset. Nah, ini yang pertama tadi pakai yang pakai file ISO atau tanpa CD, yang ini yang pakai CD. Kalau pengaturan tombolnya ya udah satu kali aja, ini udah jadi tadi satu pengaturan gitu tuh. Ini yang tunggu, ini yang pakai CD tuh jalan. Tuh ini yang pakai CD. Tuh kan mulai jalan, mulai keluar tuh. Ini yang pakai CD tuh. Nah sekarang ini dimatiin dulu. Kalau udah cukup dimatiin. Nah sekarang gimana caranya kita mau apa istilahnya itu punya CD
biar CD-nya awet gamenya, kita dijadikan ISO aja. Caranya yaitu buka komputer, terus nah ini kan CD-nya isinya kayak gini. CD-nya kita mau dijadikan file ISO gitu. Tapi kita harus punya syarat, yaitu punya yang namanya program atau software Power ISO atau Ultra ISO atau yang lainnya. Yang punya saya yaitu Ultra ISO nih. Ini di open kayak gini, diklik kanan, terus Ultra ISO, terus create. Ini, tunggu. Nah ini, terserah kita mau naruhnya di mana. Upamanya kita taruh mau di desktop, upamanya desktop. Kasih nama upamanya ISO, upamanya terserah kita. ISO aja, upamanya kita kasih nama ISO aja. Lah ini diganti, jangan yang ini, diganti yang mana? Diganti yang ini bin file, diganti yang bin file. Oke, tuh dijadi bin file, terus di save, udah. Tinggal tunggu. Tuh ini. Tuh, ini lagi CD dijadikan file ISO. Tuh kan? Tuh. Ini juga berlaku pada PS2 juga kayak gini, sama aja. PS2. Tuh. Ini ya hampir selesai. Tuh, udah selesai. Coba kalau udah selesai kita tutup ini. Tadi kan di desktop lah ini. Ini ada 2. Lah ini. Nih, propertinya ini ada 2. Ini yang 37 MB, ini yang berapa? Sama aja. Berarti dua-duanya bisa dipakai nih. Ya udah, ini udah jadi file ISO. Nah, sekarang sebaliknya mau file ISO dijadikan CD. Kita punya komputer, punya PS. Biar CD-nya awet, kita cukup beli CD 1 kali, terus CD-nya dijadikan file ISO. Udah jadi file ISO, bikin CD lagi aliasnya ngopi. Nah, sekarang yang pertama masukin CD kosong. Ya, ini udah dimasukin CD kosong. Lihat, tunggu tampilannya dulu. Tunggu. Dibuka coba komputernya, CD-nya masuk apa belum? Ini belum masuk CD-nya. Saya udah masukin CD tapi belum masuk, belum terdeteksi. Tunggu dulu. Sambil menunggu CD-nya siap, kita buka ISO-nya yang lain. Kalau yang ini ya kurang. Ini kan udah dari CD dijadikan ini. Ntar dikirain kayak sayanya bohong. Dibuka Power ISO yang lain, upamanya ada. Nah, ini udah masuk CD-nya. CD-nya udah terdeteksi. Sekarang buka file ISO-nya. File ISO-nya saya punya CD file ISO banyak PS1, PS2. Tuh, PS1 umpamanya. Yang terserah mau yang pakai yang mana. Terserah kita mau pakai yang mana. Apa yang kita mau jadikan CD. Umpamanya saya punya yang sedikit. Yang sedikit isinya, umpamanya CTR. Lah ini. Yang ini. Open atau langsung aja buren, langsung aja kayak gini tuh. Klik kanan di Power ISO-nya, file ISO-nya, terus Ultra ISO, terus buren to disk. Klik. Langsung di buren. Gitu aja udah jadi, tinggal tunggu sepersekian detik atau sepermenit berapa gitu. Tinggal tunggu. Ini lebih lama buat CD dari file ISO ke CD daripada dari CD ke file ISO. Itu lebih cepat. Tapi kalau dari file ISO ke CD itu lebih lama. Tuh mulai jalan. Lah untuk file ISO-nya banyak, itu ada di istilahnya itu di internet itu ada di linknya di description ada saya kasih itu buat download game PS1 banyak itu. PS2-nya juga ada yang di tempat lain, itu yang saya ada di tempat bawah itu game PS1.
tinggal di download tapi banyak. Kalau kita nggak usah capek-capek kepingin download, tinggal beli CD-nya gitu. Beli CD-nya, terus CD-nya dijadikan file ISO dulu, biar kita beli CD satu kali tapi dipakai selamanya. Tapi kalau kita beli CD langsung dipakai CD-nya, kalau udah rusak ya udah, kita nggak punya simpenan lagi. Tuh, tunggu, itu belum selesai. Sambil minum-minum dulu. Itu juga nggak jauh beda antara PS1 dan PS2. Caranya antara ini ya kayak gitu, semuanya dari awal sampai akhir nggak jauh berbeda, cuma dalam mungkin settingannya. Intinya kalau udah bisa PS1 ya untuk menginjak ke PS2 itu nggak terlalu sulit. Ya tunggu lagi nih sebentar lagi. Juga untuk Ultra ISO-nya itu bisa di-download, itu ntar saya kasih linknya. Bisa di-download. Bagi yang belum punya, kalau udah punya ya udah tinggal jalanin aja. Ya itu sebentar lagi. Nah ini caranya. Kita punya, ya ini berlaku buat apa aja. Yang penting kita punya file ISO bisa dijadikan CD. Gitu aja, asalkan CD-nya ukurannya berapa. Kayak umpamanya CD file ISO Windows 7 atau 8 itu nggak muat sama CD, harus pakai DVD. Tapi caranya sama aja kayak gini. Berlaku untuk semua file ISO, bukan cuma PS aja. Bisa Windows 7, Windows 8 atau Windows XP, semuanya bisa asalkan file ISO bisa dijadikan CD atau DVD. Nah ini sebentar lagi proses. Ya ini udah selesai tuh. Kalau udah selesai CD-ROM keluar sendiri, kebuka sendiri. Nah ini udah selesai. Kalau udah diselesai, close. Coba lihat di komputer. Ini CD-ROM-nya keluar sendiri. Saya masukin lagi. Tunggu. Ini saya udah masukin tapi belum terdeteksi. Tunggu. Lah terus lagi kalau masalah, nah ini udah kebuka nih, CD-nya udah masuk nih, udah jadi. Ini CD yang kita barusan buat nih. Ini yang barusan kita buat, yaitu CTR. Nah, tuh kan udah jadi. Nah, ini yang namanya BD-ROM. Kalau BD-ROM nggak bisa buat pakai apa istilahnya, pakai PS, main PS nggak bisa, harus pakai CD. Yaitu antara lain cara memainkan PS1 di komputer dengan CD atau tanpa CD, dan membuat ISO ke CD dan sebaliknya dari CD ke ISO. Semoga aja bermanfaat. Dari saya cukup sekian dulu dan terima kasih.